Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab 1 Petrus patsalnya yang kedua ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sobat Kairos, hal merdeka sering salah dimengerti oleh banyak orang. Malah hal merdeka dimaklumi untuk melampiaskan perasaan dan keinginan sebagai salah satu wajah hak ajasi. Dan masalah hak ajasi bisa juga digunakan untuk melakukan dan menyelubungi berbagai kejahatan. Tetapi anak-anak Tuhan diberikan patokan sederhana tentang hal merdeka, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Hidup memberlakukan firman Allah tidak mungkin membuahkan kisruh dan kebinasaan. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dengan kuasa darahnya, kita tidak boleh hidup sekehendak hati kita, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan daging. Sobat Kairos, orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus harus hidup menurut standar Yesus Kristus, yaitu dengan cara dan gaya hidup yang baik yang dikehendakinya dimanapun kita berada. Memang standar hidup menjadi Kristen itu harus tinggi, karena nilai kedatangan Tuhan Yesus sangat mahal, juga karena Dia menghargai kita. Dengan standar moral yang tinggi, maka masyarakat akan menghargai kita, tidak melecehkan kita, dan supaya semua orang melihat bahwa keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus dan keanggotaan kita menjadi Kristen bukanlah barang obralan, bukan barang murahan. Mutu yang tinggi akan mendapat kehormatan dan harga yang tinggi pula. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi atas kita dengan standar moral yang tinggi itu. Dengan standar moral yang tinggi itu, orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita bukanlah penghuni yang menetap di dunia ini, tetapi adalah warga sorga yang ditempatkan di dunia ini. Sobat Kairos, itulah pergumulan kita sekarang ini. Kita mungkin sering dilecehkan. Mengapa? Bukankah sering karena kita memang tidak memiliki standar tinggi itu? Bukankah kita sering dianggap sebelah mata karena kita tidak lebih atau tidak memiliki keunggulan dari orang lain? Bukankah kita dianggap sepele karena kita juga ikut arus dunia? Ingat, hanya dengan keunggulan melalui standar moral yang tinggilah dunia mengagumi dan mau mengikut Tuhan Yesus, sekaligus menghargai dan membutuhkan kehadiran kita.
Perbuatan baik adalah senjata paling ampuh mematahkan fitnah, menaklukkan tuduhan-tuduhan palsu, serta meredam kebencian orang lain. Sobat Kairos, karena itu waspadalah, konsistenlah dalam kesetiaan mengikut Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.